Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada Sir Sandy selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Information System. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait data and business intelligence. Nah, dari kelompok kami itu terdiri dari Arum, Fatir, Fikri, Jonathan, dan saya Nanda. Next. Nah, di bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai database definition. Jadi, database itu apa sih? Database itu adalah sebuah kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait. Dapat berupa teks, angka, gambar, video, dan jenis data lainnya. Jadi, database ini akan terorganisir dalam bentuk tabel, yang tabelnya itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, barisnya dalam satu baris itu mewakili satu record, dan setiap kolom mewakili satu atribut dan record tersebut. Nah, next. Nah, dalam database ini ada namanya definisi database management system atau disebut DBMS. Jadi DBMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol database. Nah, DBMS ini juga mempunyai beberapa fungsi-fungsi, yaitu yang pertama membuat database. Jadi DBMS ini akan menyediakan alat untuk mendefinisikan struktur database seperti tabel, kolom, dan tipe data. Kemudian ia juga berfungsi sebagai pemasukan data. DBMS ini akan menyediakan alat untuk memasukkan data ke dalam database. Kemudian ada memperbarui data. Jadi DBMS ini akan menyediakan alat juga untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Kemudian DBMS bisa menghapus data, yaitu menghapus data dari database. Kemudian DBMS juga bisa mencari data dan melaporkan data. Nah, next. Ini contoh gambar analoginya ya, seperti kayak misalkan kita daftar ke Gojek, Gojek users itu akan ketika daftar pertama kali akan menginput yang namanya data diri mereka seperti nama, email, dan nomor telepon. Kemudian dalam aplikasi Gojek ini akan data-data tersebut akan tersimpan kepada Gojek database server seperti nama, email, phone, dan lainnya. Jadi database server ini bentuknya adalah seperti locker yang akan menyimpan data-data tersebut. Mungkin itu analogi sederhananya. Bisa di next. Kemudian ada yang namanya logical database design. Jadi logical database design ini adalah sebuah proses untuk mendefinisikan struktur data dalam sebuah database tanpa mempertimbangkan bagaimana data tersebut akan disimpan secara fisik di memori komputer. Jadi tahap ini cukup penting gitu, dan tahap ini terdiri dari beberapa tahapan. Seperti yang pertama ada identifikasi entitas. Jadi entitas adalah sebuah objek yang memiliki data terkait seperti pelanggan, produk pesanan, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya identifikasi atribut. Atribut ini adalah sebuah karakteristik dari entitas tadi, seperti nama pelanggan, harga produk, dan tanggal pesanan. Kemudian mendefinisikan hubungan antar entitas. Jadi entitas tersebut dapat memiliki hubungan satu ke satu banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Hubungan ini perlu diidentifikasi dan dimodelkan. Kemudian ada yang terakhir namanya normalisasi. Normalisasi itu adalah proses untuk memecah belah menjadi tabel yang lebih kecil dengan tujuan menghilangkan data duplikasi dan meningkatkan konsistensi data. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya relational database model. Jadi, relational database model ini adalah sebuah model untuk merancang database yang menggunakan tabel yang saling terkait untuk menyimpan data. Jadi, tabel-tabel tersebut itu terdiri dari baris, record, dan kolom. Nah, jadi konsep utama yang ada dalam relational database model itu ada seperti table, baris, atau record, kemudian ada kolom atau atribut, dan primary key dan foreign key. Nah, mungkin bisa di next. Ada contoh simpelnya ini toko sederhana. Seperti kita misalkan mau mencari data pada tabel buku. Itu akan berisi ISBN sebagai primary key, judul, dan penulis ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel penulis, penulis sebagai primary key, dan nama dari si penulis tersebut. Seperti dan tabel pesanan pun seperti itu. Bisa dilihat dalam materi. Kemudian itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari database management system. Yang pertama ada database engine. Database engine adalah software inti dari database management system, bertanggung jawab atas penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan data. Sebagai contoh,
Ada sebuah warung dengan penjual bernama Ucok yang menjual mie instan. Ada pembeli yang menanyakan kepada Ucok, manakah produk mie yang terjual paling laris. Lalu Ucok memberikan 3 produk mie yang terjual laris. Dapat dilihat bahwa warung berperan sebagai database, Ucok sebagai engine, mie sebagai value dalam data. Dapat disimpulkan, database engine adalah software yang menjalankan perintah pengguna agar mendapat informasi terkait. Lalu yang komponen selanjutnya adalah data definition. Data definition digunakan untuk membuat dan memelihara kumpulan data serta menentukan struktur berkas dalam sebuah database. Sebagai contoh, warung Ucok pada awalnya hanya menjual 2 jenis mie, yaitu mie soto dan mie kari. Masing-masing mie memiliki rak. Ucok menambahkan 1 rak untuk menyimpan mie Aceh, dan Ucok mengganti rak berisi mie dari kari menjadi ayam geprek. Rak pada warung Ucok mencerminkan kolom. Selanjutnya, komponen data manipulation. Data manipulation bertanggung jawab untuk menambah, menghapus, memodifikasi, dan mengambil data dari database. Sebagai contoh, Ucok harus memilih rak mana yang akan diganti atau diubah dan mengisi rak dengan varian lain, bahkan Ucok dapat membuang raknya. Dengan metode query by example dapat meminta dari database dengan membuat pernyataan yang terdiri dari formulir query. Operator yang dapat digunakan pada QBI itu adalah AND, OR, dan NOT. Dapat dilihat penggunaan AND, OR, NOT-nya seperti pada layar. Komponen selanjutnya itu application generation. Komponen application generation berguna untuk mendesain bagian-bagian dari suatu aplikasi yang menggunakan database seperti input data, tampilan halaman utama, dengan bahasa pemrograman lainnya. Sebagai contoh, warung Ucok membuat aplikasi mencatat pesanan pelanggan dan stok mie di database. Lalu komponen selanjutnya itu data administration. Data administration untuk tugas-tugas seperti percadangan dan pemulihan keamanan dan manajemen perubahan. Lalu data administration ini bertanggung jawab atas merancang, mengatur sebuah basis data, menetapkan langkah-langkah keamanan, untuk menentukan hak akses pengguna, mengembangkan prosedur pemulihan dalam kasus kehilangan, mengevaluasi kinerja basis data, dan menyempurnakan fungsi basis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tren dalam database design dan penggunaannya. Yang pertama ada situs web berbasis data atau data-driven websites. Bertindak sebagai antarmuka database dan mengambil data untuk pengguna. Memudahkan pengguna dan web designer mengakses dan mengelola data dengan menggunakan sumber data dinamis eksternal. Dengan menggunakan sumber data dinamis eksternal seperti MySQL, Oracle, dan Microsoft Access, situs web berbasis data mampu menyediakan banyak informasi dari berbagai sumber data dan menyesuaikannya secara otomatis. Berguna untuk website yang memerlukan update konstan, contohnya seperti website e-commerce, berita, forum, dan layanan berlangganan seperti streaming. Next. Kedua, ada database terdistribusi atau distributed database. Merupakan pilihan cocok untuk organisasi karena kemampuan untuk menyimpan data di banyak server. Yang kedua, ada kemampuan mengakses data secara ramai dan mengakses data yang jauh. Tiga, fleksibilitas dalam menangani kegagalan komputer. Database terdistribusi menimbulkan tantangan keamanan karena memiliki banyak titik akses, sehingga memerlukan kebijakan keamanan yang jelas, cakupan pengguna, dan hak istimewa pengguna. Next. Nah, di sini ada metode menyiapkan database terdistribusi. Yang pertama adalah fragmentasi. Jadi fragmentasi ini membagi database ke tabel, replikasi, setiap situs menyimpan salinan data di organisasi database. Ketiga, menggabungkan kedua metode terlebih dahulu, menyimpan data di situs yang paling sering digunakan. Next. Ketiga, ada database berorientasi objek atau objek-oriented database. Mewakili objek nyata dengan objek berbasis data, suatu objek terdiri dari atribut atau karakteristik dan metode atau perhitungan yang dapat dilakukan pada data objek. Database berorientasi biasanya dibuat dengan C++.
Database berorientasi objek memungkinkan untuk mengakses berbagai jenis file seperti multimedia, angka, atau karakter, sehingga berguna untuk masalah dunia nyata. Next. Dengan enkapsulasi, yaitu pengelompokan objek yang berkaitan dengan ke dalam satu unit, kita bisa memberikan klasifikasi terhadap berbagai objek sehingga jadi lebih mudah dijelaskan. Seperti warisan ini, pembuatan objek baru lebih cepat dengan mudah dengan memasukkan data baru ke dalam atribut. Jadi contohnya mau mengambil atau menambahkan website mobil baru. Jadi kita bisa menggunakan atribut yang sudah ada dengan cuma mengganti objek name saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse adalah kumpulan data dari berbagai sumber data yang digunakan untuk mendukung aplikasi pengambilan keputusan dan menghasilkan intelijen bisnis. Data warehouse menyimpan data multidimensi sehingga terkadang disebut data hypercube. Fungsi utama data warehouse adalah mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan efektif. Oke, next. Adapun komponen-komponen dari data warehouse, yang pertama ada input. Input merupakan informasi atau data yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan sesuatu. Input ini merujuk pada data yang berasal dari berbagai sumber seperti sumber data eksternal, database, ataupun file transaksi. Nah, kemudian semua data yang tadi ini diolah atau diproses oleh sistem ERP dan CRM untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh berbagai area fungsional dalam perusahaan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada ELT atau ekstraksi, transformasi, dan tools. Yang pertama, perbedaannya yang pertama ekstraksi, yaitu melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda seperti data transaksi, sistem manajemen pelanggan, file Excel, atau sumber data eksternal lainnya. Yang kedua ada transformasi. Tahap ini melibatkan pengubahan data dalam format yang sesuai dan dapat digunakan dalam analisis. Proses ini juga mencakup pembersihan data, penggabungan data yang bermacam-macam, pengubahan format data, dan juga penghapusan data yang tidak sesuai. Yang selanjutnya ada tahap pemuatan. Tahap ini memuat data yang telah diekstrak dan diubah ke dalam data warehouse atau sistem penyimpanan data. Data dimuat ke dalam struktur yang telah ditentukan agar dapat diakses dengan mudah untuk menganalisis lebih lanjut. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan adalah salah satu komponen penting dalam data warehouse. Fungsi utama dari penyimpanan adalah untuk menyimpan data yang telah diolah dan dimuat ke dalam data warehouse. Data yang disimpan dalam data warehouse biasanya bersifat historis dan non-volatil, yang berarti data tersebut tidak berubah atau dihapus setelah dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang keempat ada output. Output ini dapat berupa laporan, visualisasi data, dashboard interaktif, atau informasi yang dapat membantu memangku kepentingan dalam memahami tren bisnis, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang business analytics, yaitu alat pengambilan keputusan berbasis data yang menggunakan analisis statistik dan alat penambangan data untuk mendapatkan wawasan dan memberikan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Analisis bisnis berbeda dengan intelijen bisnis. Dalam tujuannya, BA menggunakan data yang sudah ada untuk melakukan perencanaan bisnis di masa depan, sedangkan BI menggunakan data tersebut untuk kebutuhan bisnis saat ini. Next. BA menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif, yaitu meninjau peristiwa masa lalu dan memberikan laporan untuk masa depan. Kedua, metode prediktif mempersiapkan pengambilan keputusan untuk peristiwa masa depan. Ketiga, metode preskriptif merekomendasi serangkaian tindakan untuk menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap keputusan. Next. Dalam domain analitik, analisis web dan analisis seluler adalah hal yang umum. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menentukan efisiensi dan efektivitas situs atau aplikasi tersebut.
Ada 3 jenis analisis, yaitu analisis perikanan dan pemasaran untuk menentukan bentuk iklan yang menarik pengguna. Kedua, analisis dalam aplikasi, melacak interaksi pengguna dalam aplikasi. Ketiga, analisis kinerja mengukur waktu aktif dan respons aplikasi untuk keberhasilan operasional dan fungsional aplikasi. Dan kita akan bahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada Big Data Era, yaitu Big Data Era merupakan sebuah data yang sangat besar sehingga metode komputasi konvensionalnya tidak mampu memproses dan mengolahnya secara efisien. Untuk mengolah Big Data, diperlukan teknologi khusus seperti sistem penyimpanan terdistribusi atau analisis prediktif. Fungsi Big Data memberikan manfaat besar bagi penggunanya, juga menimbulkan tantangan seperti kesediaan data yang memadai, keterampilan analitis yang diperlukan, terus keamanan data dan biaya yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya ada alat dan teknologi. Adapun beberapa alat dan teknologi yang dapat digunakan, yang pertama ada Hadoop dengan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Terus yang kedua ada SQL dan Cassandra. Terus yang selanjutnya ada Google Cloud Smart Analytics. Terus adapun perangkat lunak lainnya seperti Rapid Miner, Locker, Synthetics, Pentaho, terus SPSS, RStudio, dan eFuse. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data mart. Data mart biasanya merupakan versi yang lebih kecil dari gudang data digunakan oleh satu departemen atau fungsi. Meskipun lebih kecil, data mart biasanya dapat melakukan jenis analisis yang sama seperti gudang data. Nah, ini keunggulan dan kekurangannya dari data mart. Yang pertama itu keunggulannya akses data yang lebih cepat karena ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, waktu respon untuk pengguna yang lebih baik. Yang ketiga, lebih mudah dibuat dan tidak kompleks. Dan yang keempat, ini yang paling baik, itu adalah biayanya lebih murah. Kekurangannya itu memiliki cakupan yang lebih terbatas daripada gudang data, lalu menggabungkan informasi dari departemen atau fungsional yang berbeda dapat menjadi kesulitan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, database marketing adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan memproses data konsumen. Pada dasarnya, database marketing adalah tentang bagaimana memahami perilaku konsumen dan memberikan solusi untuk masalah mereka, terlepas itu dapat menghasilkan produk atau tidak. Oke, next. Selanjutnya adalah manfaat database marketing. Yang pertama itu berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Dengan memiliki data-data tentang pelanggan, tentunya akan memudahkan produsen untuk berkomunikasi secara personal. Dengan begitu, pelanggan akan lebih mempercayai brand dan terus menggunakan produknya. Yang kedua adalah mengidentifikasi persona pelanggan. Jika produk ini menyasar pelanggan yang tepat, maka produsen itu harus mengidentifikasi persona pelanggan. Persona pelanggan adalah salah satu strategi untuk mengidentifikasi keinginan pelanggan. Saat memiliki banyak data pelanggan, tentunya akan lebih mudah mengidentifikasi persona pelanggan. Maka dari itu, database marketing ini sangat penting untuk membantu untuk menentukan persona pelanggan. Yang ketiga adalah melakukan segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan dilakukan dengan cara membuat kategori pelanggan berdasarkan data yang dimiliki perusahaan. Dengan menerapkan database marketing, maka akan lebih mudah membuat segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan juga membantu produsen untuk mengetahui sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keempat adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan database marketing, produsen akan lebih mudah mengetahui apa kendala yang dimiliki pelanggan. Jadi akan lebih mudah menawarkan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan saat pelanggan merasa diperhatikan. Tentu akan ada niatan
tentu akan ada niatan dari pelanggan terus menggunakan produknya dan menjadi lebih loyal. Yang terakhir adalah memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Bisnis dengan layanan pelanggan yang baik pasti akan memberikan rasa puas kepada pelanggan. Dengan mengetahui informasi pelanggan tentunya akan memudahkan produsen memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Oleh karena itu, database marketing bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi mendetail soal pelanggan. Oke, next. Selanjutnya adalah Tableau. Tableau itu adalah salah satu tools visualisasi data yang digunakan untuk menganalisis dan melaporkan data dalam jumlah besar. Tableau menyimpan dan mengambil data mentah lalu mengubahnya menjadi actionable intelligence dalam format tertentu. Next. Selanjutnya adalah fitur-fitur Tableau. Fitur-fitur Tableau itu ada dashboard yang digunakan untuk mengorganisir dan visualisasi data. Lalu ada advanced visualization, yaitu memfasilitasi banyak visualisasi data. Selanjutnya ada maps, itu untuk memungkinkan pengguna melihat di mana tren sedang terjadi. Ada kolaborasi, yaitu membagikan dan melakukan visualisasi data secara real time. Yaitu terus ada keamanan yang kuat, yaitu menghadirkan sistem keamanan terbaik untuk jenis industri manapun. Selanjutnya ada live dan in data memory, yaitu digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber. Selanjutnya ada Xdata, yaitu untuk memahami banyak natural language. Selanjutnya ada mobile view. Mobile view itu memungkinkan membuat dashboard dan laporan dari smartphone atau tablet. Selanjutnya ada split untuk membagi data dengan tujuan membuat bidang baru di semua sumber data pendukung. Selanjutnya ada web data connector, itu untuk menghubungkan ke cloud atau sumber data online lain. Selanjutnya adalah ETL refresh, itu untuk refresh data secara otomatis dan manual ketika data-data yang baru ditambahkan. Selanjutnya ada revision history, itu untuk melihat riwayat revisi sebelumnya. Selanjutnya data konektor itu mendukung banyak data konektor. Terus ada text editor, itu bisa mengganti teks sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada prep conductor, itu untuk membersihkan, mengatur, dan menyambungkan data ke salah satu data konektor. Selanjutnya ada drag and drop integration, itu untuk melakukan kustomisasi dan formatting use drift dengan cepat. Selanjutnya ada nested sorting, itu untuk mengurutkan data mulai dari header, axis atau field labels. Selanjutnya ada cross database join, itu untuk menemukan informasi atau wawasan dari kumpulan data besar. Oke, next. Selanjutnya adalah Power BI. Power BI adalah software yang digunakan untuk mengolah data. Power BI ini cukup mirip seperti Tableau, hanya saja Power BI merupakan produk Microsoft sehingga dapat terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Microsoft Excel atau Microsoft Azure. Next. Selanjutnya adalah fitur Power BI. Fitur Power BI yang pertama itu ada visualisasi yang beragam. Visualisasi data itu sangat penting. Angka-angka yang tadinya sulit dipahami jadi terlihat pola dan trennya. Microsoft Power BI adalah software yang tepat untuk visualisasi data. Yang kedua adalah pembuatan laporan yang responsif dan interaktif. Power BI punya fitur laporan yang responsif. Dengan fitur ini, tampilan laporan bisa disesuaikan dengan gadget sang pembaca. Power BI juga membuat laporan yang interaktif, bahkan di dalamnya bisa membuat fitur tanya jawab khusus. Yang ketiga adalah memprediksi tren data. Power BI merupakan software yang bisa dihubungkan dengan berbagai sumber data, sehingga bisa memprediksi tren data. Yang terakhir adalah membuat analisis yang real time. Seiring berjalannya waktu, data pasti akan berubah. Analisisnya pun ikut berubah. Maka harus terus-menerus memperbarui analisis itu agar kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat. Nah, Power BI ini bisa memuluskan proses ini. Data yang muncul bersifat real time, sesuai dengan data yang terus berubah. Oke, next. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.